Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 11 semester 3 hari ini kita akan membahas tentang materi gereja sebagai umat Allah. Untuk itu, mari simak materi berikut ini. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas, mendalami, diskusikan tentang materi gereja sebagai umat Allah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai dengan menggunakan metode atau model discovery learning. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, dan presentasi, peserta didik dapat atau mampu menjelaskan pengertian gereja sebagai umat Allah dengan baik, berperilaku tanggung jawab sebagai anggota gereja yang merupakan umat Allah dan persekutuan yang terbuka dengan tepat, menjelaskan gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka dengan benar. Selanjutnya, menerapkan gereja sebagai umat Allah dan persekutuan yang terbuka dengan baik. Adapun materi yang akan kita pelajari bersama adalah pertama, pandangan strategi tentang gereja. Dua, gereja sebagai umat Allah dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Tiga, konsekuensi paham gereja sebagai umat Allah. Dan yang keempat, tindakan-tindakan dari anggota umat Allah. Mari kita sebelum lebih lanjut mendalami materi ini, kita akan bersama hening sejenak, mohon bimbingan Tuhan agar seluruh pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Kita akan doa pembukaan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini, agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih, kita akan masuk pada pendalaman materi. Ini ada sebuah gambar. Coba dilihat, diamati gambar berikut ini. Tentunya kita tahu bahwa ini adalah sebuah bangunan, gedung, atau ruangan untuk berdoa atau beribadah yang disebut dengan gereja. Jadi yang nampak adalah sebuah bangunan, tempat untuk berdoa bagi orang Katolik. Selanjutnya, yang kedua, coba amati juga gambar berikut.
Yang tampak di dalam gambar ini adalah orang-orang yang sedang berkumpul, sedang berdoa bersama dalam sebuah ruangan atau di dalam gedung atau sebuah tempat. Yang kita lihat bukan lagi gedungnya, tetapi adalah orang-orangnya atau manusia-manusianya yang ada di dalam gedung atau bangunan tersebut. Apabila kita bertanya kepada orang-orang Katolik maupun yang tidak Katolik tentang apa makna gereja, maka kurang lebih jawaban-jawaban yang diperoleh adalah: pertama, gereja adalah gedung, gereja adalah rumah Allah, tempat beribadat, misa, atau merayakan Ekaristi umat Katolik atau umat Kristiani pada umumnya. Gereja adalah ibadah. Gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Ada jawaban lain. Gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat. Gereja adalah persekutuan umat yang beribadah. Selanjutnya, ada juga yang mengatakan gereja adalah ajaran. Gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Untuk bisa menjadi anggota gereja, si calon harus mengetahui sejumlah ajaran atau doktrin atau dogma. Menjadi anggota gereja berarti menerima sejumlah kebenaran. Berikutnya, ada juga yang menjawab atau mengatakan gereja adalah organisasi atau lembaga sejagat atau internasional. Gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya sampai ke pelosok-pelosok seantero jagat. Garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan teliti. Ada pimpinan, mulai dari paus, uskup-uskup, pastor-pastor, biarawan, dan umat. Ada juga yang mengatakan atau menjawab, gereja adalah umat pilihan. Gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka tidak akan diselamatkan masuk surga. Berikutnya masih ada lagi, gereja adalah badan sosial. Gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Nah, berikutnya anak-anakku perlu perhatian. Ini perlu perhatian. Gambaran-gambaran gereja yang diungkapkan di atas mungkin ada benarnya, tetapi belum mengungkapkan hakikat gereja yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah menyimak kisah berikut ini untuk semakin mengetahui makna hakikat gereja yang sebenarnya. Ada sebuah cerita yang berjudul Di Mana Ada Gereja. Alkisah, pada suatu hari
Ada seorang turis dari Eropa mencari-cari gereja di suatu kota kecil di negara Amerika Latin pada hari Minggu. Ia ingin sekali mengikuti misa kudus pada hari Minggu itu. Ia sudah mencarinya di mana-mana, tetapi juga belum menemukan. Ia berpikir, di suatu negeri yang penduduknya 100% Katolik, seperti di Amerika Latin ini, seharusnya cukup mudah untuk menemukan sebuah gereja. Sesudah lama mencari, akhirnya ia bertanya kepada seorang anak yang kebetulan dijumpainya di jalan. "Nak, di mana ada kiranya gereja di sini?" Anak itu menjawab, "Gereja? Oh iya, malam ini ada di rumah Pak Lobato, besok malam di rumah Tante Luciana, lusa malam belum ditentukan." Turis itu terbengong-bengong mendengar jawaban anak itu. Masa gereja dapat berpindah-pindah? Tapi karena hari sudah mulai malam, ia tidak mau bersoal jawab dengan anak itu. Turis itu hanya meminta ditunjukkan gereja di rumah Pak Lobato itu. Anak itu menyanggupinya. Kebetulan sekali ia memang sedang dalam perjalanan ke gereja di rumah Pak Lobato. Ketika mereka muncul, banyak orang telah berkumpul. Semua orang kelihatan sangat sederhana dan rumah Pak Lobato juga sangat sederhana. Tetapi suasananya sangat akrab. Turis itu disalami dan diterima dengan penuh rasa persaudaraan. Upacara ibadat sangat meriah, menyapa dan penuh keakraban. Sangat mengesankan. Tiba-tiba turis itu merasa bahwa ini sungguh suatu gereja. Gereja yang dia cari sebenarnya hanya suatu gedung mati. Di sini ia sungguh menemukan suatu gereja yang hidup. Di dalam gereja seperti ini, ia merasa Tuhan sungguh hadir. Ia sungguh merasakan roh Tuhan berembus di sini. Apalah artinya sebuah gedung gereja? Gedung hanya sebuah simbol dari gereja yang sesungguhnya, yaitu suatu persekutuan umat Allah yang dipersatukan oleh Roh Kudus. Baiklah, anak-anakku sekalian, dari cerita atau kisah tersebut yang baru saja kita dengar, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, apa makna gereja menurut cerita di atas? Kedua, gambaran gereja macam apakah yang terkandung dalam cerita ini? Dan yang ketiga, apa makna gereja sebagai umat Allah? Mari saya mengajak anak-anak untuk mencoba lebih mendalami apa itu sesungguhnya hakikat dari gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang diambil dari kata bahasa Yunani eklesia, berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Eklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Gereja adalah kasih Allah yang diaktualisasikan dalam mencintai dirinya dan orang lain, semua orang tanpa membeda-bedakan. Gereja adalah keluarga yang kita cintai dan mencintai kita. Gereja menjadi nyata ketika karunia Roh Kudus memenuhi hati para rasul dan membakar semangat mereka untuk pergi keluar dan memulai perjalanan mereka untuk mewartakan Injil, menyebarkan kasih Allah. Ciri-ciri gereja sebagai Allah yang tampak dalam cerita tersebut adalah
kesatuan dalam persaudaraan sejati. Jadi kalau kita melihat, berarti gereja bukanlah semata-mata gedung atau tempat atau bangunan, tetapi adalah persekutuan umat Allah. Sekarang selanjutnya kita akan menggali makna lebih mendalam dari gereja sebagai umat Allah. Kita sudah melihat dalam cerita di atas bahwa gereja sering diartikan sebagai umat Allah, atau menurut istilah Konsili Vatikan II, umat Allah. Konsili adalah pertemuan para uskup sedunia yang dipimpin oleh Paus dan yang terakhir dilaksanakan di Vatikan yang kedua kali, maka saat ini disebut dengan istilah Konsili Vatikan II. Istilah umat Allah ini sebenarnya sudah kuno, sudah dipakai sejak dalam Perjanjian Lama. Kemudian istilah ini dihidupkan dan dipopulerkan lagi oleh Konsili Vatikan II. Ciri-ciri khas apa saja yang terdapat dalam pengertian umat Allah itu? Pengertian umat Allah punya ciri khas sebagai berikut. Umat Allah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa terpanggil. Umat Allah dipanggil dan dipilih untuk Allah dan untuk misi tertentu, yaitu menyelamatkan dunia. Hubungan antara Allah dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah dan Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Demikianlah, gereja sungguh merupakan umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Bapa. Pengertian gereja sebagai umat Allah ini sungguh dimunculkan tepat pada waktunya, karena pada abad-abad terakhir gereja sudah menjadi sangat organisatoris dan struktural hierarkis. Sekarang kita kembali kepada kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru, di mana gereja sungguh merupakan satu umat Allah yang sehati sejiwa, seperti yang ditunjukkan oleh umat purba yang imannya kita anut sampai saat ini. Lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Gereja harus merupakan seluruh umat, bukan hanya hierarki saja dan awam seolah-olah hanya merupakan tambahan pendengar dan pelaksana. Singkatnya, gereja hendaknya mengumat. Berikutnya anak-anakku sekalian, kita akan lihat dasar dari gereja yang mengumat. Kita masing-masing secara pribadi dipanggil untuk melibatkan diri secara penuh dalam kehidupan umat Allah ini. Atau secara singkat dikatakan kita harus mengumat. Mengapa demikian? Pertama, hidup mengumat pada dasarnya merupakan hakikat dari gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih, seperti yang dicerminkan oleh hidup umat purba. Dalam Kisah bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kedua, dalam hidup mengumat banyak karisma dan rupa-rupa karunia dapat dilihat, diterima, dan digunakan bagi kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Lihat dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10.
Ketiga, dalam hidup mengumat, semua orang yang merasa menghayati martabat yang sama akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberi kesaksian kepada dunia. Lihat Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 13 dan juga 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 18, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 27. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang karena gereja adalah sebagai umat Allah atau gereja yang mengumat, maka ada konsekuensinya. Artinya ada sesuatu tanggung jawab yang harus kita jalankan. Tidak hanya sekedar mengakui, percaya bahwa gereja adalah umat Allah. Nah, sekarang kan kita lihat apa konsekuensi dari gereja yang mengumat. Kalau gereja sungguh umat Allah, maka konsekuensi bagi gereja itu sendiri adalah pertama, konsekuensi bagi pimpinan gereja. Pimpinan gereja atau biasa disebut dengan hierarki. Menyadari fungsi pimpinan sebagai fungsi pelayanan. Pimpinan bukan di atas umat, tetapi di tengah umat. Harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang bertumbuh di kalangan umat. Karena umat itu memiliki banyak karunia dan karisma. Lalu sebagai kita, khususnya sebagai anggota umat, juga ada konsekuensi atau tanggung jawab. Apa konsekuensi bagi setiap anggota umat? Yang pertama, menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat lain. Orang tak dapat menghayati kehidupan imannya secara individu saja. Maka mengapa sebagai orang Katolik kita harus sering-sering berkumpul, bersekutu dengan umat yang lain? Karena gereja hakikatnya adalah persekutuan umat. Berikutnya, aktif dalam kehidupan mengumat, menggunakan segala karisma, karunia, dan fungsi yang dipercayakan padanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Semua bertanggung jawab dalam hidup dan misi gereja. Maka sebagai orang Katolik dan kita mengatakan kita ini anggota gereja sebagai umat Allah, maka harus aktif dalam kehidupan mengumat. Karena dengan kita bersekutu maka iman kita semakin dikuatkan atau diteguhkan. Lalu yang berikut, konsekuensi bagi hubungan awam dan hierarki. Paham gereja sebagai umat Allah jelas membawa konsekuensi dalam hubungan antara hierarki dan kaum awam. Kaum awam atau kita-kita ini yang bukan hierarki, bukan lagi pelengkap penyerta, malah kadang-kadang pelengkap penderita, melainkan partner hierarki. Dan ini partner kerja, rekan kerja. Awam dan hierarki memiliki martabat yang sama, hanya berbeda dalam hal fungsi. Kita ini martabatnya sama, baik hierarki maupun awam, hanya berbeda dalam hal fungsi. Demikian anakku dalam mendalami materi gereja sebagai umat Allah. Selanjutnya nanti akan ada tugas yang kalian kerjakan seperti biasanya. Untuk itu sebagai tanda syukur, mari kita hening sejenak, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah hadir membimbing kita semua. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Bijaksana,
Engkau telah menyegarkan pemahaman kami tentang gereja sebagai umat Allah dalam pertemuan kami ini. Kini kami mohon, rahmatilah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin bangga dan dengan penuh semangat menjalani hidup kami sebagai anggota gereja, sebagai umat-Mu yang Kau tebus. Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, untuk penugasan, silahkan disiapkan buku tugas dan juga kitab suci. Untuk kali ini, tugasnya tulis di dalam buku tugas dan buka kitab suci, dibaca kitab suci, baca kitab suci, pilih salah satu, bisa dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Yang kedua, 1 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 10. Pilih salah satu dari bacaan dari kitab suci tersebut. Kemudian setelah memilih bacaan salah satu, berikutnya tuliskan 5-10 ayat yang menurut kalian menarik dan mengesan. Tuliskan 5-10 ayat yang menurut kalian menarik dan mengesan dari bacaan yang Anda pilih tadi. Kemudian penugasan yang kedua, tulis juga di buku tugas. Tugasnya adalah tulislah atau susunlah doa untuk gereja. Tulislah atau menyusun doa untuk gereja. Dan doa itu dibuat minimal 20 kalimat. Minimal 20 kalimat doa untuk gereja. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai gereja sebagai umat Allah. Untuk tugas, silakan ditulis di buku tugas, kemudian difoto, dan selanjutnya dikirim di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.